Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Semoga di hari ini Allah memberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran kepada kita semua dalam melaksanakan aktivitas kita serta ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, dan menjadikannya sebagai amal soleh kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kajian sastra Inggris terdapat sebuah pepatah, "At first we make our habit, but then our habit make us." Yang kira-kira terjemahan bebasnya adalah, pertama-tama kitalah yang menciptakan kebiasaan-kebiasaan kita. Namun selanjutnya yang terjadi adalah sebaliknya. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang mengatur diri kita. Nah, terkait dengan bulan Ramadan ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, akan sangat baik jika kita memperhatikan isi dari pepatah tersebut. Di bulan ini Allah memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk membiasakan hal-hal positif, sekaligus di saat yang sama membuat kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan negatif yang barangkali kita lakukan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita lihat kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, sekaligus di saat yang sama kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan negatif yang barangkali kita lakukan di bulan sebelum Ramadan ini. Yang pertama, di bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan berbagai kebiasaan positif. Satu adalah kebiasaan untuk melakukan ibadah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini merupakan sebuah ibadah yang sangat bagus, tetapi belum tentu di luar Ramadan kita mau menjadikannya sebuah kebiasaan. Padahal kita tahu dalam sejumlah hadis disebutkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya bukanlah per ayat, akan tetapi per huruf. Dan per huruf itu akan dikalikan 10. Itu artinya kalau kita membaca ayat pertama di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, maka pahalanya bukan 3, melainkan 30. Nah, mari di bulan Ramadan ini, yang kadang juga disebut sebagai Syahrul Quran, kita perbanyak membaca Al-Quran. Setidaknya kita biasakan setiap hari kita baca Al-Quran. Monggo waktunya disesuaikan dengan kebiasaan dan kenyamanan masing-masing. Boleh di pagi hari, boleh juga di malam hari saat kita umumnya melakukan tadarus, yakni sesudah kita melaksanakan ibadah tarawih. Nah, yang kedua, kebiasaan positif yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah kita bersedekah. Sedekah ini juga perbuatan yang sangat baik, kita tahu. Nah, di bulan Ramadan ini kita tahu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sedekah, misalnya saat kita memberikan makanan atau minuman untuk iftar atau berbuka bagi orang lain, yang pahalanya adalah kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang tersebut yang kita berikan iftar atau berbuka. Yang ketiga, kebiasaan positif yang bisa kita lakukan di bulan puasa adalah kita mengatur konsumsi atau makanan kita, termasuk ritme makan kita. Ternyata banyak makan itu tidak baik. Nah, bulan puasa mengajarkan kepada kita agar ritme makan kita dirubah secara positif.
Kita disarankan untuk makan 2 kali saja. Dan ada jeda antara satu makan dengan makan berikutnya. Yakni saat sahur dengan saat kita berbuka. Yang itu menurut ilmu kesehatan, bisa juga ada yang menyebutnya sebagai intermittent fasting, itu menyehatkan. Ketika kita tidak mengkonsumsi makanan selama minimal 14 jam, maka itu akan membuat kita menjadi sehat. Monggo kita lakukan para pemirsa yang dirahmati Allah, setidaknya 3 hal tadi. Sehingga ketika nanti kita terbiasa melakukannya di bulan Ramadan, moga-moga bisa kita lanjutkan pasca Ramadan. Yakni membiasakan membaca Al-Quran, syukur-syukur ditambah dengan ibadah yang lain. Berikutnya adalah kita bersedekah. Yang ketiga adalah kita mengatur pola makan kita. Yang akan lebih bagus lagi, masyaallah hadirin rahimakumullah, kita juga akan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang lain yang umumnya otomatis kita lakukan di bulan Ramadan. Yakni apa? Kita menahan diri dari melakukan perbuatan tercela, baik berupa maksiat, termasuk juga kita membiasakan diri dari menahan amarah. Ini sesungguhnya banyak ulama yang menyebutnya sebagai madrasah Ramadan. Nah, oleh karena itu, ayo di bulan Ramadan tahun 2025 ini kita lakukan kebiasaan-kebiasaan positif tersebut secara sadar. Sehingga nanti kelak pasca Ramadan, kebiasaan-kebiasaan positif yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa kita lanjutkan sesudah Ramadan. Semoga Allah Ar-Rahman, semoga Allah Al-Hadi senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua saat kita memasuki bulan Ramadan ini, menjalankan ibadah-ibadahnya secara sadar dan membawa kebiasaan-kebiasaan positifnya sehingga bisa kita lakukan di bulan Syawal kelak dan selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.